Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam kegiatan atau acara kajian parenting Kutab Rumah Quran Malang, yang hari ini pada tanggal 20 Februari 2021, insyaallah kita akan membahas satu kitab, yaitu Rokaiz fi Tarbiyatil Abna, yaitu kita terjemahkan pilar-pilar dalam pendidikan anak. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat ya, karena saya sempat lupa tadi. Terus alhamdulillah kita bisa memulai walaupun dalam keadaan terlambat. Sekarang sudah 4.26. Ya, tapi mudah-mudahan dalam sisa waktu ini kita tetap ikhlas ya, mengharap Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dalam waktu sisa ini ya, walaupun sedikit tapi mampu untuk menjadikan agar kita bisa berpegang ya dengan amalan itu ketika nanti kita bertanggung jawab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, Abah umat sekalian, kita mulai kajian ini insyaallah. Silakan dilihat di layar. Insyaallah saya akan tampilkan kitab Rokaiz fi Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizallahu taala. Ya. Ini adalah kitab beliau yang bisa diperoleh di website beliau ya, yaitu albadar.net, al-badar.net. Kita terakhir sudah sampai ke halaman ini. Sekarang insyaallah kita akan membahas di halaman yang kelima. Syekh berkata, wasahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta'kidu hadal amru. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan perkara ini. Maksudnya yang dibahas sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah yang besar kepada kita semuanya terkait anak. Ya, pada pelajaran yang lalu, pada buku beliau sebelumnya itu dibahas tentang bagaimana besarnya amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya seorang anak. Dan amanah ini harus kita tunaikan, yaitu dengan cara kita mendidik anak-anak kita ya. Tarbiyatuhum, mendidik anak-anak kita ya, takdibuhum itu secara bahasa bisa diartikan mendisiplinkan anak-anak atau bisa mengarahkan pada kebenaran ya. Wa nushuhum, menasihati mereka, wa taujihuhum, dan memberikan petunjuk bagi mereka. Jadi dengan cara 4 hal inilah kita menunaikan amanah kita dalam mendidik anak. Nah, pada pembahasan ini ya, hadis ini adalah yang menguatkan tentang amanah tersebut, bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat terkait anak-anak kita. Jadi ketika kita melalaikan atau kita mengambil pendapat dari psikologi misalkan
bahwa membiarkan anak, ya, nah, mengatakan cinta tanpa batas pada anak artinya membiarkan anak bebas, ya, maka kita nanti ketika di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait anak-anak kita, dan kita tidak bisa menjawab, ya, karena kita melalaikan memang. Padahal harusnya kita selalu perhatian dengan anak kita, ya, mendidik anak kita dengan baik sekuat tenaga, tapi kita melalaikan gitu. Dengan beralasan bahwa secara psikologis misalkan anak-anak kecil itu harus dibebaskan sesuai fitrah mereka. Nah, padahal yang dimaksud fitrah di sini nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa yang dimaksud fitrah itu bukannya kita membebaskan anak-anak alami berkembang, tidak. Tapi justru sesuai fitrah itu kita mengarahkan anak-anak kita, memberikan nasihat, mendidik anak-anak kita sesuai di dalam rel agama. Itu namanya adalah mendidik secara fitrah. Jadi bukan artinya membebaskan sesuai dengan kehendaknya anak-anak, tidak. Nah, nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, wabayanun tahattumihi alal aba fi qawlihi ta'ala, dan penjelasan tentang wajibnya menunaikan amanah ini pada para ayah itu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, ya, setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu bisa kita artikan mudahnya adalah penanggung jawab, memelihara, terus ya seperti orang yang memelihara mengembalakan kambing. Nah, seperti itu. Jadi ra'in di sini kalau bahasa kita artikan penanggung jawab yang akan bertanggung jawab. Setiap kita adalah orang yang akan bertanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian adalah orang yang akan ditanya tentang apa yang ia bertanggung jawab di dalamnya. Setiap kita, masing-masing kita, ya, punya kewajiban, ya, atau menanggung jawab sesuatu. Nah, ketika kita bertanggung jawab pada hal itu, maka kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita bertanggung jawab di dalamnya. Apa contohnya? Ya, disebutkan oleh para ulama, potongan hadis ini menunjukkan sebenarnya walaupun dia hanya seorang diri, ya, ahli hadis menjelaskan ini, walaupun kita seorang diri, kita bertanggung jawab minimal kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Kita memimpin bagian tubuh kita, diri kita ini untuk taat kepada Allah walaupun kita sendiri. Yang minimal kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, karena diri kita ini punya hak, badan kita punya hak, badan kita punya kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu ibadah, taat kepada Allah, istirahat, dan seterusnya, walaupun kita seorang diri. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan contoh, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin negara atau seorang pemimpin secara umum adalah ra'in, adalah penanggung jawab. Nah, penanggung jawab siapa? Rakyatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ia bertanggung jawab di dalamnya. Artinya apa? Rakyatnya. Ada apa yang terjadi pada rakyatnya? Sudahkah ia memimpin dengan baik? Sudahkah ia mengarahkan rakyatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah rakyatnya yang terzalimi? Makanya orang yang memahami hadis ini, bahwa umat sekalian, itu tergambar kepada dia bagaimana beratnya nanti di hari kiamat. Orang yang faham ini tidak akan mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin sebenarnya, karena sudah tergambar nanti pertanyaannya luar biasa berat. Bayangkan seorang pemimpin negara yang dia akan ditanyai oleh setiap ada satu saja rakyatnya mungkin kelaparan, dia akan bertanggung jawab atas itu.
ada satu saja orang yang tersesat, nggak ditunjukkan jalan yang benar, dia akan bertanggung jawab. Betapa panjangnya nanti hisab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik waktu rakyatnya ditanya, kamu ini si fulan ada di tempat, misalkan kalau pemimpin Indonesia berarti di sana di Irian Jaya pojok sana kelaparan, kok diem aja, bahkan kamu nggak pernah melihat ke sana. Di sana di pucuk sana ada orang yang nggak sholat, kok kamu diem saja, misalkan. Nah, jadi ini sudah tergambar bahwa betapa beratnya untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu juga kalau kita melihat dalam tataran yang kecil, Abah umat sekalian. Nah, kalau sebagai seorang muslim ya, kita memahami hadis ini dengan baik, maka kita tidak akan melalaikan amanah, karena kita akan ditanya setiap detik waktu kita ya, dalam memimpin suatu organisasi, memimpin dalam ya lingkup sekolah ya dan sebagainya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang diuji kadang-kadang apakah kita benar-benar membimbing ya apa yang kita pimpin ini untuk mendekat kepada Allah, atau kita justru mengikuti mereka, membiarkan mereka. Karena kadang-kadang ketika kita mengatakan kebenaran ya, kita mengarahkan pada kebenaran gitu kan, kita nggak disukai ya, sebagaimana misal kita berada di suatu kantor perusahaan, di situ ada banyak sekali orang yang awam terkait agama gitu. Nah, karena kita memandangnya hanya pekerjaan dan memisahkan pada mungkin agama gitu, kita nggak peduli dengan agama, udah pokoknya profesional aja deh. Kita nggak pernah berdakwah kepada bawahan kita ya. Kita tidak pernah mengajak mereka untuk mendekat pada Islam, taat kepada Allah. Maka kita akan ditanya, karena kita hanya sekedar memimpin mereka dari sisi mendapat uang saja. Nah, maka dengan adanya ini kita akan tergerak untuk berdakwah dimanapun kita berada, karena kewajiban utama kita yaitu kita membimbing apa yang kita bertanggung jawab di atasnya itu untuk taat kepada Allah, itu yang paling utama. Ya ini ya, jadi al-imamu ra'in, seorang pemimpin itu adalah ra'in, penanggung jawab, wahwa dan dia mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang apa yang dia bertanggung jawab atasnya. Warrajul, dan seorang laki-laki adalah ra'in. Kemudian Rasulullah SAW menurunkan levelnya. Kalau tadinya Rasulullah menjelaskan bahwa seorang pemimpin ya, tataran umum yang dipimpin adalah atau yang ia bertanggung jawab atasnya itu lebih besar. Sekarang dalam konteks yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga. Nah, pemimpin dalam keluarga adalah ayah. Makanya disebut di sini adalah ar-rajul. Ya, seorang laki-laki yang dewasa. Adalah ra'in, adalah penanggung jawab fi ahlihi, dalam keluarga dia. Nah, ketika kita memahami ini Abah umat sekalian, maka kewajiban kita sudah tergambar nanti ya, bapak-bapak ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Sudahkah ia mendidik istrinya dengan baik? Sudahkah ia memberikan haknya istri dengan baik? Sudahkah ia mendidik anak-anaknya dengan baik? Sudahkah dia memberikan hak-hak anak-anaknya dengan baik? Ini akan tergambar ya, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya terkait apa yang kita bertanggung jawab atasnya. Ya, makanya ketika ada seorang ayah misalkan dia nggak mau tahu dengan pendidikan anaknya, maka dia belum memahami hal ini, karena nanti akan ditanya oleh Allah setiap detik, setiap waktunya akan ditanya. Dan tidak ada bagi seorang bapak kecuali pasti bertanggung jawab pada keluarganya. Jadi hati-hati untuk bapak. Warrajul ra'in fi ahlihi, wa huwa, dan dia mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang apa yang dia bertanggung jawab atasnya. Maksudnya apa? Ya tentang apa yang terjadi dalam keluarga dia. Jadi jangan lepas tangan terhadap anak-anak kan gitu. Udah itu tak serahin pada istri saya, enggak.
Ingat, Anda akan juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak. Ya, kalau misalkan istri mendidik anaknya kurang pas, maka tugas Anda lah mengarahkan, ya, bagaimana cara yang pas mendidik anak. Loh, saya nggak punya ilmunya, belajar. Ya, makanya kadang-kadang abah umat sekalian, kita ketika mau menikah itu hanya tergambar di benak kita apa, istri kita, kan gitu. Tapi belum tergambar pada benak kita, ya, bagaimana mendidik anak-anak. Dan memang harusnya ada, kita belajar dulu, kan gitu. Ketika kita mau sholat, kita mau akan wajib sholat, kita belajar tentang sholat. Ketika kita puasa, ya, maka ilmu yang wajib, ilmu yang harus kita pelajari yaitu kita belajar tentang puasa Ramadan misalkan. Begitu juga ketika kita akan menikah, idealnya kita benar-benar belajar bagaimana dalam keluarga nanti, ya, tidak hanya dengan istri, tapi begitu juga anak-anaknya. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, kalau belum maka penting banget, ya, kita cari nanti tentang kajian-kajian khusus parenting, ya, banyak ustadz-ustadz yang lain juga sudah menyampaikan kajian-kajian parenting ini. Di antara yang ustadz yang saya lihat, ya, untuk pendapat saya pribadi bagus, ya, misalkan ada Ustadz Abdullah Zain, ya, itu masya Allah beliau ketika membahas kajian-kajiannya itu menyelaraskan dengan parenting Islam, istilah kita, ya, dari para ulama, referensinya masya Allah. Kemudian ada Ustadz Yusuf Usman Baisa, ya, dengan pengalaman beliau memimpin ma'had, ya, pondok-pondok, berbagai macam pondok, ya, beliau sangat berpengalaman dalam hal mendidik ini. Jadi kita gali ilmu dari mereka ini. Dan perlu kita jenengan ketahui juga bahwa di sana berkembang ilmu yang ilmu parenting yang dia itu menggali referensi dari Islam, ya, referensi Islam dikumpulkan, dipelajari, dan ada yang sekedar melabeli, dalam konteks saya mungkin melabeli gitu, ya. Apa artinya melabeli? Dia sebenarnya belajar teori barat gitu. Pelajaran parenting barat dipelajari, kemudian dia mencocokkan dan mengambil saja dari Islam. Oh, ini ada di Islam menurut versi dia. Oh, ini ada dalilnya. Jadi sebenarnya intinya adalah parenting barat. Nah, kita harus benar-benar memilah. Kalau kita memang kecenderungannya ke parenting barat, mungkin ya yang seperti ini cocok gitu kan, ya. Jadi dia sebenarnya belajar parenting barat, kemudian ada Islam yang cocok gitu, kemudian dikasih label ini sesuai Islam, padahal artinya asalnya adalah parenting barat. Nah, kalau saya, ya, kalau kami pribadi di sini di Kota Perumahan Quran, kita inginnya adalah menggali dari sumber Islam langsung, karena di sana ada perbedaan. Contohnya adalah ini, masalah membiarkan anak, membebaskan anak gitu, ya. Di dalam parenting yang kita pelajari, ya, referensi-referensi dalam ulama Islam itu mengatakan memang tidak ada istilah masa kecil dibebaskan gitu, ya, menjadi raja, bebas pokoknya dah mau ngapa-ngapain terserah, ya. Kemudian besar, kemudian mulai ditekan tidak ada. Mulai dari kecil, ya, kita harus mengajarkan, ya, kita harus mentakdib sejak kecil, sejak dini. Tidak ada istilah membiarkan anak itu. Kalau perlu marah, ya marah, tidak apa-apa, untuk mengarahkan anak-anak, ya. Kalau anak-anak sudah keliru, berulang kali kekeliruannya, maka tidak apa-apa kita marah, ya, sebatas marah untuk mendidik, bukan meluapkan emosi. Nah, demikian. Jadi kita sebagai bapak itu harus belajar dan mengajarkan mungkin ibu istri-istri kita gitu. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang perempuan, ya, seorang istri adalah penanggung jawab di dalam rumah suaminya. Ya. Kenapa kok ada beda? Ya mungkin wallahu a'lam bishawab, bisa jadi sabda Rasulullah ini kan ada seorang suami yang mungkin punya istri banyak, kan gitu. Kita dibolehkan untuk menikah sampai 4. Dia punya istri banyak, 4. Nah, seorang suami ketika dia memiliki 4 istri misalkan, maka dia bertanggung jawab pada semua keluarganya, keempat-empatnya. Nah, tapi beda dengan seorang ibu.
Makanya disebut apa? Fi baiti zaujiha, di rumah apa? Suaminya. Jadi ketika seorang istri, misalkan ada 4 istri, istri pertama ditempatkan di rumah A misalkan, ya, dia punya anak di situ, maka dia bertanggung jawab ya satu rumah itu saja, tidak semuanya. Dia bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait apa yang ada di rumah itu, ya, anaknya, hartanya suami dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi istri yang kedua misalkan, rumahnya berbeda, ya sama. Itu makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wahia, dan dia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ia bertanggung jawab atasnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wal khadimu ra'in, dan seorang pembantu atau budak adalah penanggung jawab juga. Penanggung jawab di mana? Yaitu fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, seorang budak dia bertanggung jawab dalam harta tuannya. Nah, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ia bertanggung jawab atasnya. Masya Allah ya. Seorang budak pun ya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bayangkan budak ya. Seorang budak itu seperti barang kan gitu. Seperti barang, bahkan dia bisa diperjualbelikan. Itu pun di dalam Islam diatur bahwa seorang budak adalah penanggung jawab harta dari tuannya. Masya Allah ya. Harta dari tuannya, padahal dia sendiri seakan-akan tidak berharga. Tapi di dalam Islam diatur bahkan harta tuannya ini adalah tanggung jawab dari siapa? Dari budak tersebut. Jadi budak pun dididik ya untuk amanah dalam menjaga harta tuannya. Masya Allah, ini tidak ada kecuali Islam. Makanya Islam itu begitu kompleks ya. Semuanya diatur, iya ya, semuanya diatur. Bahkan ketika Islam mengatur dari banyak sisi, itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak dibiarkan begitu saja. Kita dikasih panduan, kita dikasih arahan. Tinggal kita mau terima atau tidak. Dan arahan Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik untuk kita. Ya, pasti baik. Tidak ada arahan Allah, tidak ada Allah mengatakan tidak boleh ya, kecuali itu buruk untuk kita. Walaupun kita kadang-kadang merasa kayaknya bagus, itu kayaknya kan gitu. Tapi kalau Allah sudah melarang itu pasti jelek sudah. Pasti jelek. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur ya sampai sedetail-detailnya. Bahkan cara mohon maaf buang air besar ya, ada petunjuknya. Dan tidak ada yang sampai mengatur cara buang air besar kecuali Islam, dan itu membuat agama lain ya cemburu. Dalam agama saya tidak ada kayak gini kok sampai sedetail ini. Ya, tidak ada. Bahkan cara tidur pun Rasulullah memberikan petunjuk yang kalau seandainya kita gali sunnahnya Rasulullah pasti ada manfaat ya, pasti ada manfaat ya, tinggal kita keyakinannya ya, yakin atau tidak. Tidur miring sebelah kanan, kenapa ya, kenapa kok seperti itu? Nah, tugas kita yang mungkin di kedokteran ya, yang ahli dalam mungkin kesehatan itu bisa menggali. Yang jelas keyakinan kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah yaitu yakin ya apapun yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah yang terbaik ya, cara yang terbaik. Nah, itu seorang pembantu atau khadim atau budak adalah yang bertanggung jawab pada harta tuannya. Kemudian diulangi oleh Rasulullah SAW ya, ala ingatlah kullukum ra'in, setiap kalian adalah penanggung jawab, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang ia bertanggung jawab atasnya ya, dimulai dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, diakhiri dikuatkan lagi dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan di sini Aba umat sekalian mengandung
metode bagaimana Rasulullah SAW mengajar. Ya. Pertama, Rasulullah memberikan gambaran global dulu, kesimpulan inti. Ya, dikasih kesimpulan yang mudah, yang bisa dihafal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mudah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW merinci apa yang dimaksud ra'in. Ya, dirinci contoh-contohnya, yaitu contohnya imam, seorang pemimpin, kemudian laki-laki, ya, kemudian seorang perempuan, ya, kemudian pembantu, khodim, ya. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW, ya, dengan kesimpulan yang sama dengan awal yang disampaikan, diulangi lagi. Nah, ini adalah metode pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, ya, dan sering Rasulullah menggunakan cara ini. Makanya ketika kita mengajar anak-anak pun, ya, pertama tanamkan pada kita jangan terlalu panjang, ya. Durasi anak kita mengajar anak-anak itu semakin pendek semakin bagus. Tapi pengulangannya sering. Durasinya pendek saja tapi sering. Ya, mungkin dalam satu hari pagi, siang, sore, malam, tapi waktunya cuma 5 menit. Itu lebih baik. Ya, daripada kita kumpulin di satu waktu, ya, 1 jam full belajar, ya kurang bagus gitu. Nah, terus kita mulai dengan apa? Memberikan kesimpulan kecil. Ya, kesimpulan kecil. Mungkin Anda anak-anak sudah hafal misalkan, ya. Man rabbuka? Rabbi Allah. Rabbku Allah. Nah, kita bisa mengikuti itu. Coba-coba saya tanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Apa ya artinya, ya? Oh, Rabbku Allah. Nah, mulai kita jelaskan. Allah itu Rabb, ya. Rabb itu berarti yang menciptakan kita. Coba-coba lihat, itu ada matahari. Ya, matahari siapa yang menciptakan? Allah. Sudah sebutkan semua, diciptakan bahwa yang menciptakan Allah. Kemudian kita kasih kesimpulan. Nah, berarti, ya, Rabb kita siapa tadi? Allah. Kita ulangi lagi. Man rabbuka? Rabbi Allah, dijawab. Nah, jadi itu cara yang bagus dalam mendidik anak. Awal adalah inti, ya, kemudian dijabarkan, kasih contoh, dikasih kesimpulan di akhir, ya, yang mirip dengan inti tadi. Nah, itu akan tertanam dan melekat kuat, ya, di anak-anak kita. Nah, inilah salah satu yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Nah, dari sini, ya, terlihat bagaimana kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait amanah, yaitu kalau laki-laki, ya, seorang ayah itu akan ditanya tentang istrinya, ya, tentang anak-anaknya. Kenapa di sini disebut fi ahli? Ya, tentang apa? Keluarga dia. Tapi seorang ibu, ya, juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait apa? Anak-anaknya dan di rumah suaminya. Jadi ini adalah syahid, ya, yang menjadikan hadis ini dalil bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang apa yang kita bertanggung jawab atasnya. Syekh Abdul Razak melanjutkan, faqauluhu, ya, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'ulun, ya, tadhkirun bisu'alillahi jalla jalaluhu lil abdi an hadhil amanati, ya, idza waqafa baina yadayhi yaumal qiyamah. Ya, ini, ya, kalimat mas'ulun yang akan ditanya ini adalah menyebutkan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya, tentang amanah ini. Tatkala apa? Tatkala ia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, ini beliau menjelaskan mas'ulun tadi itu sebenarnya adalah dalil bahwa kita ketika di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan ditanya tentang semua hal ini. Kalau kita sekarang di dunia sebagai ayah, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari kiamat tentang istri kita dan anak-anak kita. Tapi kalau kita seorang ibu,
ya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait salah satunya anak-anak kita. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak ini ya adalah amanah yang diberikan Allah kepada ayah dan ibu dan akan ditanya. Ya, akan ditanya, amanah diberikan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal qala ba'du ahli ilmi. Bahkan ya, sebagian ahli ilmu atau ulama itu berkata, innallaha ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala yas'alul walida ya, akan menanyai seorang orang tua ya, di sini artinya orang tua, an waladihi dan tentang anaknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, qabla, sebelum, an yas'alal walada an walidihi. Ya, jadi sebelum apa? Seorang anak ditanya atau Allah Subhanahu wa taala menanya anak tentang orang tuanya. Jadi nanti di hari kiamat, Abah umat sekalian, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menanyai seorang ayah dulu, seorang orang tua dulu sebelum apa? Menanyai anak. Kalau kita sebagai orang tua, kita akan ditanya dulu apa yang telah kita lakukan ya, kepada anak-anak kita. Sudahkah mendidiknya? Sudahkah menunaikan haknya? Ya. Setelah itu baru anak-anak ini akan ditanya bagaimana dia berbakti kepada orang tua. Nah, coba dia di sini. Kadang-kadang kita sebagai ayah atau sebagai orang tua, Bapak umat sekalian, hanya mengambil wajibnya seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Kan gitu. Kita marahi anak-anak kita ketika anak-anak kita enggak berbakti, membuat kita marah, membuat kita pokoknya berbuat yang jelek, langsung kita marahi. Kamu ini anak enggak berbakti, kan gitu. Tapi lupa, sudahkah kita berbuat sesuatu untuk mendidik anak-anak kita? Pertanyaannya gitu. Kalau kita nggak pernah mendidik mereka, kita nggak pernah ngajarin mereka, ya, kemudian anak-anak ini besarnya akhirnya durhaka segala macam, ya wajar. Makanya kita akan ditanya dulu. Ya, kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita mendidik mereka? Sudahkah kita mengarahkan mereka? Ya, sebelum anak-anak itu ditanya baktinya kepada orang tua. Fa innahu kama an lil ab ala ibnih haqqan, ya, falil ibni ala abihi haqqun. Ya, sebagaimana bagi seorang ayah itu ada hak yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya, ya, maka seorang anak juga punya hak yang harus ditunaikan ayahnya. Jadi masing-masing punya hak. Seorang ayah punya hak, seorang anak juga punya hak. Seorang ayah harus memenuhi hak anak, yaitu mendidik mereka, ya, menafkahi mereka dan seterusnya. Seorang anak juga punya seorang anak harus menunaikan hak dari orang tuanya, yaitu berbuat baik kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Masing-masing punya hak. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hak-hak ini. Qala Ibnu Umar berkata, Adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Didiklah anakmu, ya, sesungguhnya engkau akan ditanya tentang, ya, anak-anakmu. Madza adabtahu, apa yang telah engkau didik dia, ya. Kita sudah mengajarin apa kepada anak-anak kita. Wa madza alamtahu, dan apa-apa yang engkau telah ajarkan kepada anak-anakmu.
Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu anak kita, mas'ulun an birrik wa tawa'iyatihi lak. Anak-anak kita juga akan ditanya tentang apa? Baktinya kepada kita dan ketaatannya kepada kita. Ini kepadamu maksudnya apa? Kepada orang yang dinasihati oleh Ibnu Umar ini. Nah, di sini sudah tergambar kepada kita Bapak umat sekalian bahwa kita ya punya amanah besar, yaitu untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita semuanya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak dan apa yang sudah kita didik anak-anak kita di atasnya. Nah, di sini tidak hanya kewajiban ini ditimpakan pada ayah saja atau ibu saja, tapi kedua-duanya. Nah, ingat, ayah bertanggung jawab pada pendidikan untuk istrinya. Dia akan bertanggung jawab, ditanya ketika istrinya tidak tahu tentang Islam, kemudian dibiarkan, ya, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kewajiban seorang ayah, ya, kita ini memfasilitasi sebisa mungkin agar istri kita juga belajar tentang Islam yang baik. Gitu. Karena akan ditanya. Nah, selain itu juga, selain pendidikan untuk istri kita, kita juga akan ditanya terhadap anak-anak kita. Kita harus menyediakan atau mengajarkan pendidikan untuk anak-anak kita yang itu menunaikan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah agama. Gitu. Jadi ini kewajiban ayah. Nah, bagi seorang ibu, ya, bagi seorang ibu, maka dia berkewajiban mendidik anak-anaknya ketika di rumah, ya, memberikan pendidikan yang terbaik di rumahnya. Nah, ini kesimpulannya Abah umat sekalian dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, bahwa kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait apa yang kita bertanggung jawab atasnya. Kalau kita laki-laki ayah, maka kita akan ditanya tentang pendidikan kita, ya, terhadap istri-istri kita dan juga pendidikan untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita sebagai seorang ibu, ya, maka kita akan ditanya terhadap pendidikan pada anak-anak kita. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.